Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan dari toko Maris Sejati. Yang pertama, teori akuntansi keuangan. Laporan keuangan yang disusun dalam akuntansi keuangan meliputi beberapa jenis, di antaranya neraca, laporan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas atau laba ditahan dalam periode tertentu. Yang kedua, definisi dan konsep neraca, laba rugi, dan arus kas. Yang pertama, neraca. Neraca adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban perusahaan, serta hak milik pemilik usaha atau pemegang saham. Yang kedua, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah salah satu jenis laporan keuangan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis selama periode waktu tertentu. Dalam laporan laba rugi, pendapatan perusahaan dicatat terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan keluar uang kas dari sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini membantu para investor, analisis keuangan, dan manajemen perusahaan untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan uang tunai selama periode tersebut. Selanjutnya, rasio dan metode analisis keuangan. Yang pertama, rasio keuangan. Rasio keuangan adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan. Yang kedua, metode analisis keuangan. Selain menghitung rasio keuangan secara langsung, ada dua metode umum yang digunakan untuk menganalisis data keuangan agar hasilnya lebih informatif, yaitu analisis common size dan analisis time series. Materi selanjutnya bab 3 metodologi, sumber data transaksi toko Maris Sejati. Dari data di atas dapat diambil kesimpulan metode analisis, rasio, analisis vertikal, horizontal, dan rekonsiliasi. Yang pertama, analisis rasio. Metode ini membandingkan antara satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Jenis-jenis rasio, yang pertama rasio likuiditas. Yang kedua, rasio solvabilitas. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Yang keempat, rasio aktivitas. Selanjutnya, analisis vertikal. Disebut juga dengan common size analysis, yaitu analisis yang membandingkan setiap pos laporan keuangan dengan totalnya dalam satu periode. Yang ketiga, analisis horizontal. Analisis ini membandingkan angka-angka laporan keuangan dari dua periode atau lebih, menilai pertumbuhan atau penurunan pos-pos keuangan dari tahun ke tahun. Yang keempat, rekonsiliasi. Metode ini digunakan untuk mencocokkan dan menyesuaikan perbedaan data keuangan antara dua sumber. Misalnya, rekonsiliasi bank mencocokkan saldo kas perusahaan dengan laporan bank. Yang kedua, rekonsiliasi piutang atau persediaan, mencocokkan catatan pembukuan dengan data pihak ketiga. Yang ketiga, tujuan, menemukan dan memperbaiki perbedaan atau kesalahan pencatatan. Lanjutkan, yaitu hasil dan pembahasan analisis neraca. Dalam gambar terdapat neraca saldo klasik. Dapat disimpulkan yang pertama, current ratio dan quick ratio. Rumus, current ratio sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Dapat 162,72794 dibagi 10/100 sama dengan 16,11. Analisis rasio lancar yang tinggi 16,11 menunjukkan bahwa toko Maris Sejati memiliki kemampuan yang sangat baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, quick ratio. Rumus, quick ratio sama dengan aktiva lancar
sampai persediaan dibagi hutang lancar. Quick ratio didapatkan 72,164, 600 dibagi 68,800 sama dengan 1,05. Yang kedua, debt to equity. Rumus debt ratio sama dengan total uang dibagi total aset. Didapatkan 68.800 dibagi 549,8966667 sama dengan 0,12151 atau 12,5%. Debt ratio sebesar 12,5% menunjukkan bahwa hanya 12,5% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang, sisanya 87,5% berasal dari ekuitas. Selanjutnya debt ratio, yaitu rumusnya total uang dibagi total aset. Dua kali. Yang ketiga, manajemen aset lancar dan tetap. Aset lancar digunakan untuk mendukung operasi harian perusahaan, yaitu neraca saldo aset lancar meliputi kas bank 31.614.600 ditambah 5,750 ditambah 25,864 sama dengan 63,228.600. Aset lancar dari neraca saldo, aset lancar meliputi kas dan bank. Didapatkan hasil 162,727.964. Aset tetapnya ada tanah 140 juta, gedung 140 juta, kendaraan 100 juta, inventaris 4.250, total historis 384,250 juta, dan akumulasi penyusutan 1.416.66667 juta. Dan yang terakhir nilai buku aset tetap 384.100 juta. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu terkait B, analisis laporan laba rugi. Yang pertama, gross profit margin dan net profit margin. Yaitu, yang pertama, gross profit margin. Gross profit margin adalah persentase keuntungan kotor dari penjualan. Ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang didapat dari penjualan setelah mengurangi HPP. Untuk rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi pendapatan bersih dikali 100. Analisis dari gross profit margin dari data yang telah kami sajikan yaitu sebesar 36,68%. Gross profit margin sebesar 36,68% menunjukkan bahwa setiap 100 penjualan menghasilkan laba kotor sebesar 36,68 setelah dikurangi harga pokok penjualan. Ini menandakan efisiensi yang cukup baik dalam pengelolaan biaya produksi atau pembelian barang dagang. Semakin tinggi margin ini, semakin besar ruang untuk menutupi biaya operasional dan menghasilkan laba bersih. Kemudian yang kedua, B, net profit margin. Net profit margin adalah persentase keuntungan bersih yang didapat perusahaan dari total penjualan setelah semua biaya, termasuk operasional, pajak, bunga, dan lain-lain dikurangkan. Analisis net profit margin dari data yang telah kami sajikan sebesar 7,19%. Net profit margin sebesar 7,19% berarti perusahaan menghasilkan laba bersih sebesar 7,19% dari setiap 100 penjualan setelah semua biaya termasuk operasional gaji, penyusutan, dan beban lainnya dikurangkan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah mampu mencetak keuntungan meskipun marginnya masih tergolong moderat. Margin ini menunjukkan efisiensi pengelolaan operasional dan pengendalian biaya yang cukup baik. Selanjutnya, operating expense ratio adalah rasio beban operasional yang menunjukkan berapa besar biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Operational expense ratio dari data yang telah kami sajikan sebesar 29,51%. Rasio ini menunjukkan bahwa 29,51% dari pendapatan digunakan untuk menutupi biaya operasional. Nilai ini tergolong efisien karena masih menyisakan ruang cukup besar untuk laba operasional. Semakin rendah rasio ini, semakin efisien pengeluaran perusahaan dalam mengelola operasionalnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu inventory turnover adalah rasio keuangan yang menunjukkan berapa kali persediaan atau stok barang terjual dan diganti
dalam satu periode tertentu, biasanya 1 tahun atau 1 bulan. Laporan ini tidak mencantumkan persediaan awal dan akhir, jadi hanya bisa beri pendekatan sementara. Jika tidak diketahui persediaan dan kita hanya ingin melihat efisiensi secara kasar, dapat dilihat dari rumus yang telah kami sajikan. Inventory turnover dari data yang telah kami sajikan sebesar 0,34 kali. Inventory turnover sebesar 0,34 kali berarti persediaan barang hanya berputar sekitar 1/3 kali dalam 1 bulan. Ini mengindikasikan bahwa barang bergerak lambat atau penjualan belum optimal. Idealnya rasio ini lebih tinggi agar stok cepat terjual dan tidak menumpuk, karena perputaran yang rendah dapat menyebabkan risiko penurunan nilai persediaan. Selanjutnya, analisis laporan arus kas. Yang pertama, arus kas dari operasi. Arus kas dari operasi adalah aliran masuk dan keluar uang tunai yang berasal dari kegiatan utama sehari-hari. Analisisnya, arus kas dari operasi yang negatif menunjukkan perusahaan mengalami defisit kas dari kegiatan operasionalnya. Ini berarti penyaluran operasional lebih besar daripada pemasukan dari penjualan atau jasa. Situasi ini bisa mengidentifikasi masalah efisiensi, tingginya biaya, atau turunnya pendapatan. Jika berlanjut, perusahaan bisa kesulitan memenuhi kewajiban hariannya tanpa tambahan pendanaan. Yang kedua, arus kas investasi. Arus kas investasi adalah aliran masuk dan keluarnya uang tunai yang berkaitan dengan pembelian ataupun penjualan aset jangka panjang dan investasi lainnya oleh perusahaan. Analisisnya, terjadi pengeluaran kas sebesar 4.100.000 untuk pembelian aktiva tetap karena nilainya negatif berarti kas keluar sehingga investasi ini mengurangi kas perusahaan. Yang ketiga, rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih operasi. Rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih dari aktivitas operasi adalah proses penyesuaian laba bersih akuntansi menjadi arus kas real atau nyata yang berasal dari kegiatan ekonomi, dari kegiatan operasional. Metode tak langsung memulai dari laba bersih lalu menyesuaikan dengan perubahan akun-akun non-kas atau kas operasi. Nah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.